Halo teman-teman, balik lagi bersama dengan gue Andy DGG. Dan ya sudah lama, gue udah mungkin semingguan kali gue nggak bikin video ya. Sudah liburan, karena liburan bersama keluarga, sama anak-anak juga, sama istri. Ya sekarang gue mau bagikan video lagi teman-teman soal kenapa harga minyak naik terus teman-teman. Yuk. Nah bayangin teman-teman ya, kalau kita melihat bahwa harga minyak itu perlahan naik, bukan 1-2 ribu lagi, tapi perlahan-lahan naik sehingga harga minyak tersebut tuh jadi makin mahal teman-teman. Nah kenapa harga minyak ini naik terus teman-teman? Harga minyak dunia ini sensitif banget ya teman-teman, karena sekarang sedang terjadi konflik di Timur Tengah ya teman-teman, antara Israel, Amerika melawan Iran. Karena sebagian besar minyak dunia itu lewat, kalian tahu tuh namanya Selat Hormuz. Itu salah satu jalur yang sangat krusial untuk perdagangan minyak teman-teman, distribusi minyak. Nah sekarang karena sekarang sedang perang, makanya itu Selat Hormuz itu lagi ditutup sama Iran. Makanya kalau dunia mungkin beberapa negara ya, mungkin beberapa negara seperti kayak contoh kita bilang Malaysia atau Indonesia, pengen kapal tankernya pengen lewat sana itu harus izin dulu sama pemerintah Iran. Nah karena sedang konflik perang yang sangat ini belum selesai sampai sekarang ini, udah pasti harga minyak itu sangat sensitif sehingga melonjak naik tinggi sekali ya, sebab suplainya terganggu. Pada saat terjadi perang itu muncul, udah pasti pasar mulai panik. Nah hal pertama apa yang terasa dampaknya kita ya teman-teman, udah pasti harga BBM naik ya. Nah kalau kalian bisa lihat beberapa negara di Asia itu sudah mulai menaikkan harga BBM-nya. Itu seperti kayak Malaysia, Singapura, Thailand, semuanya sudah mulai menaikkan harga BBM-nya. Dan kita nggak tahu nih bakal naik sampai kapan. Nah, kalau teman-teman boleh lihat di internet segala macam bahwa harga minyak dunia per barel sekarang sudah di atas 110 US dollar teman-teman. Dan belum lagi bahwa banyak kita bisa lihat di media sosial itu seperti di Amerika, di Australia, banyak warga yang ngeluh karena harga BBM mereka itu terus naik setiap harinya. Bahkan bukan setiap hari, bahkan itu hitungan jam harganya tuh selalu berubah gitu, terus naik. Nah udah pasti teman-teman, kalau harga BBM naik udah pasti ongkos transportasi naik. Kalau misalnya kalian tuh biasa mengendarai motor atau mobil yang masih pakai bahan bakar bensin, itu pasti semuanya naik udah pasti. Nah kedua, udah pasti bahan baku makanan kalian pasti naik. Karena kenapa? Udah tahu dong kalian, biasanya nganter makanan semua pakai transportasi ya teman-teman ya. Nah kalau transportasi yang naik, udah pasti otomatis bahan makanan yang ditransportasi naik juga, yang diangkut naik juga semuanya. Dan biaya logistik juga ikut melonjak teman-teman. Artinya semua jadi mahal. Nah ini part yang paling penting teman-teman, karena semuanya jadi mahal udah pasti inflasi ya, kalian tahu ya. Jadi daya beli masyarakatnya semakin turun. Gua contoh, misalkan yang tadinya gua makan nasi goreng harganya satu bungkusnya 15.000, karena ini semua bahan baku naik, bensin naik, semuanya naik. Yang misalkan yang tahun ini harga nasi goreng yang gue per hari ini gue makan masih 15.000, bisa jadi mungkin 2-3 bulan ke depan naik jadi 20.000. Itu naiknya tinggi sekali teman-teman. Naik 5.000 itu ya sekitar 20-30% lah kita kenaikan harganya ya. Nah kalau itu baru nasi goreng teman-teman. Nah belum barang-barang lain. Jadi otomatis orang pada saat mau spend sesuatu barang, mereka akan mulai mengikat pinggang, bahasanya ya teman-teman. Jadi artinya mereka mulai mengerem pembelanjaan mereka. Nah kalau banyak masyarakat di Indonesia itu mulai ngerem belanja, udah pasti ya pasar mulai sepi ya, pasar mulai sepi, jadinya orang pusing karena tidak ada penjualan ya, otomatis ya ini kan dampak kepanjangannya akan terjadi krisis. Nah perusahaan-perusahaan besar juga kena dampaknya teman-teman ya, karena biaya transportasi yang naik dan biaya produksi yang naik ya, karena di ongkosnya ini semuanya naik, dari bahan bakunya itu ya, dari bahan bakarnya sendiri sudah naik. Nah kalau semuanya serba naik teman-teman, udah pasti dong mau nggak mau perusahaan harus menaikkan biaya per barang yang dia produksi. Nah kalau barang yang diproduksi ini naik, udah pasti kalian tahu dong pembeliannya juga ikut turun. Serba salah kan kalau perusahaan menjual suatu barang dalam keadaan rugi. Kalau perusahaan itu jual barang dalam keadaan tetap, berarti rugi dong perusahaannya kan. Terjadi pasti PHK massal teman-teman. Dia ini apa ya, efek domino ke semua sektor yang ada di Indonesia. Karena Indonesia juga tetap impor minyak dalam jumlah besar. Ya, contohnya kita lihat bahwa berita ada beberapa kapal tanker kita yang masih ada di Selat Hormuz gitu. Nggak antara
kita nggak tahu ya ini beritanya bener apa kagak ya, antara dia sudah lewat atau masih di sana masih minta izin sama pemerintah Iran. Berarti ya sebenarnya bukti bahwa Indonesia pun masih import minyak dari Timur Tengah. Pemerintah harus milih teman-teman antara menaikkan harga BBM atau menambah subsidi. Kalau subsidi berarti pemerintah itu menambahkan beban kepada negara. Kalau harga naik, rakyatnya yang kena terdampak langsung. Nah, teman-teman, penutupan dari gua, jika harga BBM terus naik, ini sebenarnya bukan isu dari buat kita aja ya teman-teman, tapi ini buat seluruh ekonomi global, lapangan pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari kita. Dari bensin di motor hingga harga nasi di warung. Semua terhubung teman-teman. Ya, konflik di dunia sampai ke dompet kita. Nah, menurut teman-teman, apakah lebih baik harga BBM dinaikkan atau disubsidi? Boleh tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, bye-bye.